Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman akan membuat vlog yang berjudul Keanekaragaman Hayati dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Tumbuhan. Di sini saya bersama tim Wacana Alimdad. Perkenalkan, saya Sofa Zurpana, saya Eka Wulandari, Saya Rani, saya Fia, Dan saya Leha. saya Sia, dan saya Reva. bersama Tim Wacana Alimdad. Apakah teman-teman tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman ekosistem dan habitat yang disertai berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan yang menghuni ekosistem tersebut. Terdapat berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan unik hidup di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh letak Indonesia yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kedua benua tersebut mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Upaya pelestarian pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang digunakan pada tempat asli tumbuhan tersebut berada. Contohnya hutan lindung dan taman nasional. Hutan lindung merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi tumbuhan, sedangkan taman nasional merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Langkah ini dilakukan karena tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ini juga dilakukan sebagai upaya rehabilitasi untuk perawatan hewan dan tumbuhan langka. Nah, selain pelestarian in situ dan ex situ, kita dapat menjaga kelestarian dengan usaha-usaha sebagai berikut. Pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih, yaitu menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang ketiga, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Yang terakhir, pemeliharaan tanaman dengan benar. Manfaat sumber daya alam tumbuhan. Beberapa manfaat sumber daya alam tumbuhan. 1. Bahan makanan dan bahan minuman. Beberapa jenis tumbuhan yang bisa dijadikan bahan makanan adalah tumbuhan biji-bijian, tumbuhan sayur-sayuran, serta pohon yang memiliki buah layak konsumsi. Sementara itu, contoh tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan minuman adalah teh, kopi, dan tebu. Yang kedua, sebagai material bangunan. Sumber daya tumbuhan yang biasa dimanfaatkan sebagai material bangunan adalah jenis pohon berkayu. Pohon yang biasa digunakan bahan bangunan adalah pohon jati, pohon mahoni, dan pohon akasia. Yang ketiga, sebagai bahan bakar alternatif. Manfaat sumber daya alam biasa disebut biogas. Tumbuhan komoditif ekspor yang dijadikan bahan bakar adalah kelapa sawit. Bersebaran pohon kelapa sawit meliputi hampir wilayah Indonesia, di antaranya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang keempat, bahan baku obat-obatan herbal. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan selanjutnya yakni sebagai bahan obat-obatan. Tanah Indonesia ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan yang mempunyai khasiat sebagai obat tradisional yang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Di antara tumbuhan tersebut adalah jahe, binahong, dan mahkota dewa. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Jagalah lingkungan tetap bersih untuk sebuah kehidupan yang sehat. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan tapi tindakan. Pohon adalah penghasil oksigen. Pohon habis kita tidak bisa napas, bro. Menanam pohon menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Membeli tabung oksigen atau menjaga oksigen yang sudah ada. Air adalah sumber kehidupan. Air yang bersih adalah sumber kesehatan. Selamat Hari Raya Sedunia.